Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sejarawan muda dimanapun kalian berada, semoga selalu sehat walafiat ya. Dan welcome back again to History Channel, channel pembelajaran sejarah yang paling instan dan friendly di dunia. Dan ya, karena channel ini tidak memikirkan AdSense sama sekali, jadi kalian bisa dukung channel ini agar terus berkembang dan memberikan manfaat bagi yang lain dengan cara klik like and klik tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa klik komen di kolom bawah ini kalau seandainya ada pertanyaan yang ingin ditanyakan seputar sejarah, oke? Dan spesial pada materi kali ini, Bapak akan menyajikan konten pembelajaran sejarah untuk kelas 11 di semester ganjil pertemuan awal mengenai latar belakang masuknya bangsa Eropa ke Indonesia. Seperti apakah materinya? Penasaran kan? Langsung aja ke pokok bahasanya. Let's go! Oke, sebelum kalian mempelajari materinya lebih dalam daripada biasanya, kalian harus mengetahui dan menguasai 3 konsep penting dalam mempelajari materi ini. Yang pertama, kolonialisme, yang kedua, imperialisme, dan yang ketiga adalah merkantilisme. Kita cari tahu dulu perbedaan kolonialisme dan imperialisme, karena mirip-mirip teman-teman. Kolonialisme dan imperialisme memiliki arti penjajahan atau penguasaan terhadap suatu daerah dan suatu bangsa oleh bangsa lainnya. Jadi sama ya artinya penjajahan atau penguasaan. Kolonialisme merupakan suatu sistem ketika suatu negara menguasai rakyat dan sumber daya negara lain. Negara yang dikuasai biasanya disebut dengan koloni. Sedangkan imperialisme berasal dari kata imperator yang artinya memerintah. Imperialisme merupakan suatu penjajahan langsung yang dilakukan oleh suatu negara terhadap negara lain. Ketemu ya perbedaannya? Kalau kolonialisme ini adalah sistemnya, sedangkan imperialisme adalah praktik langsung dari penjajahan itu, teman-teman. Oke. Dan konsep yang ketiga adalah merkantilisme. Merkantilisme adalah kebijakan suatu negara untuk mengumpulkan logam mulia sebanyak-banyaknya sebagai standar ukuran kejayaan suatu bangsa. Nah, logam mulia ini bisa berupa emas, perak, permata, dan yang lain-lain yang mendukung praktik imperialisme ini nanti ke depan. Oke, paham ya teman-teman? Next. Oke, bab 1. Bagaimana awal mula kolonialisme di dunia terjadi? Nah, teman-teman perhatikan peta ini. Peta yang Bapak sajikan ini ya. Ini adalah peta jalur sutra ya, Silk Road bahasa Inggrisnya. Nah, jalur inilah yang menghubungkan perdagangan antara Cina di dunia timur dengan orang-orang Eropa di sini yang waktu itu di bawah kekuasaan Romawi Timur, teman-teman. Jalur yang mereka lewati ya jalan darat. Waktu itu belum ada jalur laut, ya. Dan ini bisa memakan waktu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, teman-teman. Mereka melewati ya dari Cina, melewati Tajikistan ya, melewati Pakistan, Afghanistan, Uzbekistan, Turkmenistan, Azerbaijan, Irak, Turki, sampai akhirnya mereka bertemu di sini, di kota pelabuhan yang penting yang mempertemukan dunia barat dan dunia timur, namanya kota Konstantinopel. Nanti mereka juga meneruskan hingga ke Italia, teman-teman. Nah, di setiap kota inilah mereka nanti berhenti, mereka memperdagangkan dagangannya kepada orang-orang di sana, gitu ya. Tapi teman-teman, jalur ini juga tidak terlalu aman ya. Selain faktor cuaca, banyak sekali perompak yang menghadang jalan mereka. Tapi mereka lalui karena ini adalah jalur satu-satunya, teman-teman, yang menghubungkan dunia barat dan dunia timur. Lalu apa saja yang diperdagangkan, teman-teman? Kita lihat di sini. Nah, ini yang diperdagangkan Cina ke Eropa. Ada porselen, keramik ya. Nah, Cina ini menyumbang porselen yang diperjualbelikan di sepanjang jalur sutra, teman-teman. Ya, kemudian ya tentu saja sutra. Itu kenapa dinamakan jalur sutra? Karena salah satu komoditi utama yang diperdagangkan adalah sutra ya dari Cina. Kemudian rempah-rempah. Nah, ini salah satu primadonanya yang waktu itu orang Eropa ternyata tidak tahu bahwa rempah-rempah itu asalnya dari Nusantara, dari Indonesia. Mereka tahunya rempah-rempah itu berasal dari Cina atau India, karena yang menjual itu
ya orang-orang Cina, orang India tadi gitu sebagai perantara. Itu. Kemudian Gading ya. Nah, Gading ini termasuklah diperjualbelikan bersama kerang ya. Kemudian bulu hewan. Nah, itu menjadi favoritnya orang Eropa untuk dibeli. Selanjutnya bubuk mesiu. Nah, ini digunakan ya oleh kerajaan Romawi untuk persenjataan mereka, semisal meriam. Sedangkan komoditi jalur sutra dari Eropa ke Cina itu ada batu giok nih, ini batu mulia ya, yang hijau-hijau nih. Nah, kemudian budak. Nah, jadi waktu itu masih marak teman-teman, yang namanya perdagangan budak diperjualbelikan ya, agak tidak manusiawi seperti itu. Kemudian anggur Romawi, ya ini diperjualbelikan juga ya, bir lah. Kemudian ada gelas Mediterania, ada kain wol, seperti itulah ya. Ini adalah komoditi unggulan dari Eropa. Nah, seperti ini kira-kira teman-teman gambaran perjalanan perdagangan mereka ya. Ini suasana perdagangan waktu itu ya, belum ada mall, belum ada yang lain-lain. Nah, mereka menggunakan kendaraan ya unta, kuda dan lain-lain ya. Nah, seperti inilah kira-kira suasananya. Dan mereka singgah di kota-kota yang mereka singgahi gitu untuk berdagang. Sampai akhirnya mereka tiba di puncak pemberhentian mereka di kota Konstantinopel tadi. Nah, ini kira-kira gambaran peta ya. Petanya ini adalah kota Konstantinopel tadi. Ini adalah wilayah Eropa yang dikuasai oleh Romawi Timur. Nah, ini adalah kira-kira gambaran kota Konstantinopel dari atas udara. Tentu saja lukisan ya. Indah sekali, sangat artistik ya. Keren. Alright. Nah, tapi semuanya itu berubah teman-teman ketika negara api menyerang. Bercanda. Ketika Turki Utsmani atau Turki Ottoman, ya pasukan Muslim berhasil menguasai kota Konstantinopel dari tangan Romawi Timur. Ya, kota Konstantinopel ini ditaklukkan oleh seorang panglima muda bernama Sultan Muhammad Al-Fatih. Ya, bangsa Turki pun menjalankan politik untuk mempersulit pedagang Eropa beroperasi di daerah kekuasaan bangsa Turki, teman-teman. Dengan keadaan tersebut menyebabkan perdagangan antara dunia timur dan Eropa pun menjadi mundur, sehingga barang-barang yang dibutuhkan oleh orang Eropa menjadi berkurang di pasaran Eropa. Barang-barang tersebut terutama rempah-rempah. Inilah yang sangat penting karena rempah-rempah ini digunakan sebagai obat, teman-teman. Kemudian sebagai pengawet makanan, sebagai aromaterapi, penghangat tubuh dikala dingin, penyedap masakan dan lain-lain. Dan orang Eropa sangat suka. Nah, ini kira-kira gambaran pertempuran antara pasukan Muslim dengan pasukan Romawi untuk memperebutkan kota Konstantinopel, teman-teman. Sangat dahsyat. Ini temboknya berhasil hancur dihantam oleh meriam mereka ya. Nah, teman-teman, jadi pasca Konstantinopel ini dikuasai oleh Turki Utsmani, ini orang Eropa nih kan bingung ya kan. Yang sebelumnya mereka itu bisa mendapatkan komoditi langsung di kota pelabuhan itu, sekarang karena pelabuhannya ditutup, mereka nggak bisa lagi dapat rempah-rempah, mereka nggak bisa dapat lagi sutra, porselen dan lain-lain. Mereka juga nggak bisa memperdagangkan dagangannya, mereka bingung. Ya, apalagi sejak tahun 1453 ketika Konstantinopel ini dikuasai Turki, Turki ini mengeluarkan politik yang menyulitkan bangsa Eropa untuk berdagang dan mendapatkan barang atau komoditi jalur sutra. Akhirnya komoditas atau barang-barang komoditas jalur sutra ini mengalami kelangkaan. Mereka berpikir keras bagaimana caranya untuk mendapatkannya selain dari jalur darat ini. Dan lama-kelamaan mereka itu mendapatkan jalan keluar. Kita harus mencari jalur lain. Lewat apa? Lewat laut. Nah, pelaut-pelaut bangsa Eropa pada akhir abad ke-15 Masehi dan pada permulaan abad ke-16 ini akhirnya berhasil menjelajahi samudra yang luas sampai ke negeri baru seperti Amerika, Afrika, Asia Timur termasuk Indonesia, teman-teman. Adapun faktor pendorong bangsa Eropa ini akhirnya mengadakan penjelajahan samudra. Yang pertama, tentu saja karena jatuhnya kota Konstantinopel ini tahun 1453 ke tangan Turki Utsmani. Yang kedua,
Karena adanya kisah perjalanan Marco Polo ke dunia timur, yaitu perjalanan kembalinya Marco Polo dari negeri Cina melalui pelayaran, teman-teman. Nah, perjalanan beliau ini dituliskan dalam buku Imago Mundi, atau dalam bahasa Indonesianya Keajaiban Dunia. Dan orang-orang Eropa sebenarnya masih banyak yang tidak percaya dengan perjalanan ini, karena masih terjebak oleh dogma gereja ya, yang menyatakan bahwa bumi itu datar seperti meja. Jadi kalau seandainya kamu terlalu jauh berlayar meninggalkan tanah Eropa, kamu akan jatuh ke ujung meja itu, ke jurang, dan di bawahnya itu banyak monster-monster yang siap memakanmu gitu. Jadi orang-orang Eropa itu takut untuk keluar. Nah, yang ketiga, karena adanya penemuan teori bahwa bumi itu bulat, nggak datar. Teori ini dikemukakan oleh Kopernikus yang didukung oleh Galileo Galilei. Nah, kemudian selanjutnya ada penemuan kompas. Teknologi kompas ini sangat membantu orang-orang Eropa dalam menjelajahi lautan ya, sebagai penunjuk arah mata angin. Selanjutnya, adanya semangat Reconquista. Apa Pak Iki? Semangat Reconquista itu adalah semangat membalas dendam terhadap kekuatan Islam dimanapun mereka temui. Nah, ini terdorong karena ada dendam ketika Perang Salib dan dendam ketika kota Konstantinopel ini berhasil direbut oleh kekuatan Islam, yakni Turki Utsmani, teman-teman. Adapun tujuan penjelajahan samudra itu bisa Bapak singkat menjadi 3 hal, yakni Gold, Glory, and Gospel ya, 3G singkatannya. Ingat ya, bukan jaringan seluler ini ya, tapi singkatan dari Gold, Glory, and Gospel. Gold itu mereka ingin memburu kekayaan sebanyak-banyaknya, teman-teman. Kekayaan ini dalam bentuk logam mulia. Ingat ya, konsep merkantilisme yang Bapak jelaskan di awal ini berhubungan bahwa standar kekayaan suatu bangsa, suatu kerajaan pada waktu itu adalah logam mulia. Semakin banyak mereka mengumpulkan logam mulia, termasuklah emas, perak, dan lain-lain, itu mereka semakin jaya, seperti itu. Selanjutnya, glory. Mereka ingin memburu kejayaan, mereka ingin mencari tanah baru, mencari dunia baru untuk mereka duduki, untuk mereka keruk sumber daya alamnya. Kemudian mereka ingin menyebarkan agama gospel, mereka ingin menyebarkan agama Kristiani, sembari mereka melakukan reconquista, pembalasan terhadap kekuatan Islam, dan mereka akan menyerang kekuatan Islam dimanapun mereka temui. Seperti itu. Nah, ini adalah faktor pendorong penjalanan samudra seperti yang Bapak jelaskan tadi ya. Karena jatuhnya Konstantinopel, kisah perjalanan Marco Polo, penemuan teori bahwa bumi itu bulat, penemuan kompas, hingga semangat Reconquista. Sudah Bapak jelaskan. Bab 2, perjalanan menuju Indonesia. Nah, mereka belum tahu nih rempah-rempah itu tuh dari mana sih asalnya, karena selama ini mereka membeli dari Cina dan India. Nah, Indonesia sejak awal tarikh Masehi dikenal sebagai sumber penghasil rempah-rempah. Nah, rempah-rempah ini sangat dibutuhkan oleh orang Eropa sebagai obat, pengawet makanan, dan bumbu masakan. Orang-orang Eropa ini juga biasa membeli rempah-rempah dari pedagang Asia Barat. Oleh karena membelinya dari pedagang perantara, harganya pun jadi mahal, teman-teman. Gitu. Nah, adapun alasan dibalik kolonialisme Barat ini mencari rempah-rempah karena mahalnya harga rempah-rempah tadi, mendorong orang-orang Eropa untuk mencari rempah langsung ke sumbernya. Dengan langsung membeli ke sumbernya kan jadi murah harganya, kayak ya kan. Di samping mereka bisa mendapatkan rempah-rempah karena di Konstantinopel pun mereka tidak bisa mendapatkannya karena tertutup. Dan pada awal kedatangannya, bangsa Eropa ini sebenarnya hanya ingin mendapatkan rempah-rempah langsung dari sumbernya dan berdagang. Tapi karena seiring waktu dan sifat serakah manusia ini, tujuan tersebut berubah. Yang tadinya ingin berdagang saja, akhirnya malah ingin menguasai Indonesia, ingin menguasai Nusantara secara keseluruhan. Nah, gawat kan? Nah, inilah awal dari kolonialisme dan imperialisme di Indonesia, teman-teman. Nah, dan tujuan bangsa Eropa menguasai Indonesia, kalau bisa Bapak kelompokkan, terbagi menjadi 4. Yang pertama, tentu saja ingin mendapatkan rempah-rempah. Nah, penjelajahan awal di Indonesia tidak lepas dari faktor rempah-rempah ini.
Yang kedua, wilayah Indonesia sangat strategis sehingga orang Eropa ini ingin menguasai Indonesia secara keseluruhan karena terletak di jalur perdagangan internasional pada waktu itu di Selat Malaka. Selanjutnya, kekayaan. Nah, Indonesia ini sangat kaya akan sumber daya alamnya yang mendorong nafsu dari orang Eropa itu ingin menguasai. Dan yang terakhir, karena politik Indonesia. Dengan masuk ke perpolitikan di Indonesia, penjajah akan dapat memuluskan rencana perluasan wilayah. Nah, itulah konsep inti dari imperialisme, memperluas tanah jajahan. Oke, itu saja materi yang bisa Bapak sampaikan pada konten kali ini. Semoga bermanfaat. Selanjutnya silahkan ikuti instruksi dari gurumu. Dan mohon maaf kalau ada kurang-kurang dalam penyampaian. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetaplah melawan lupa, jas merah jangan sekali-sekali melupakan sejarah, dan salam historia. See ya.